kalau kita kasih makanan, kita ludah aja makanannya, udah tunduk dia itu sama kita. Nah, si Batak ini mau kita ludahi pun mulutnya, mau kita pijak pun kepalanya tetap bandal. Berarti sama kayak Bapak bilang itu lebih bagus mengajari anjing daripada mengajari Batak. Etimologi toba berasal dari kata hatoban. Ya. Mungkin karena etimologi inilah mungkin orang-orang Toba itu malu memperkenalkan dirinya sebagai Toba sekarang. Sekarang kebanyakan dia memperkenalkan dirinya sebagai Batak. Ya kan mungkin masa lalunya itu dia malu sama hatobannya. Lalu sekarang mereka nyaman menyebut dirinya Batak. Lebih gampang mengajari daripada mengajari orang Batak, itu pernyataan dari Mardida Suha. Itu menurut saya semacam penghinaan. Maka saya merindukan seseorang atau siapapun untuk melakukan pembelajaran sama dia, pembelajaran edukatif supaya tahu menempatkan kata-kata dengan benar, tidak membandingkan kita dengan binatang, kira-kira begitu. Lalu yang kedua, ada juga video itu yang sudah kalian tonton, bahwasanya menurut dia orang Toba cenderung tidak mau mengaku Toba tapi sebagai Batak, karena menurut dia secara etimologi Toba itu berasal dari kata hatoban. Hatoban berarti budak. Maka kata dia, orang Toba saat ini tidak mau mengaku Batak karena mereka dahulunya adalah hatoban. Itu persepsi dia, barangkali itu persepsi dia. Kalau itu kita gunakan, maka dalam pikiran dia, kita menggunakan laju berpikir dia. Dia mengatakan begini, barangkali orang Toba tidak mau mengaku Batak karena dahulu sekali mereka adalah hatoban. Karena hatoban itu adalah etimologi paling awal dari kata Toba. Maka untuk menghilangkan itu, maka mereka menyebutkan bahwa Toba itu adalah Batak. Kalau itu dasar berpikirnya, maka menurut dia orang Toba itu cenderung semua adalah hatoban, adalah budak. Kenapa kemudian demikian? Karena orang Toba saat ini hampir 100% yang mengaku dia adalah Batak, bukan sebatas Toba saja. Oke, mereka mengetahui bahwasanya mereka adalah Toba. Itu kemudian ketika ada pertanyaan lanjutan, kau suku apa? Suku Batak. Suku Batak apa? Toba. Itu wajar. Sama seperti ketika kita di Jakarta, saya akan ditanya, kau orang mana? Orang Sumatera Utara, orang Medan. Lalu kemudian spesifik, oh aku di Humbang, aku di Dolo Sanggul, kira-kira begitu. Bukan berarti orang Toba jadi tidak mau menjadi orang Batak. Bukan berarti orang Toba bukan jadi tidak mau mengaku orang Toba. Tetapi dari persepsi dia itu kita mengetahui satu hal, bahwasanya dalam pikirannya orang Toba itu cenderung 100% adalah hatoban, adalah budak. Teman-teman, kalau kita sebenarnya berbicara tentang perbudakan, itu sebenarnya orang Batak, atau katakanlah dalam hal video ini, orang Toba tidak ada istimewanya. Karena semua di dunia ini dulunya adalah ada perbudakan. Maka kita mengenal Abraham Lincoln di Amerika Serikat. Dia adalah seorang presiden. Dia kemudian terpilih. Salah satunya adalah karena dia mau memperjuangkan melepaskan perbudakan. Itu Abraham Lincoln di Amerika. Kalau kita mau bicara tentang kitab suci juga, bangsa Israel adalah diperbudak oleh bangsa Mesir. Masih banyak kisah-kisah perbudakan. Kalau kita masuk ke Sumatera Utara juga ada. Jacob Nienhuis, dia adalah seorang petani berdasi, pengusaha. Dia menanam berbagai banyak kebun teh di daerah Delhi sana. Bahkan dalam tempo hampir 10 tahun dia mendapatkan 540 triliun. Artinya hampir setiap tahun dia mendapatkan 50 triliun dari perkebunan itu. Lalu bagaimana kemudian supaya sukses perkebunan itu? Dia menggunakan kuli, dia menggunakan orang. Bahkan bisa secara kasar kita sebutkan dia mendatangkan budak karena mereka dibayar dengan sangat murah. Anda tahu, ternyata di sana yang menjadi kulinya tidak banyak orang Batak. Sudah pasti tidak banyak juga orang Toba di sana. Yang banyak yang sampai didatangkan di sana adalah orang Jawa. Bahkan semakin jauh lagi didatangkan lagi orang Cina. Kenapa tidak orang Batak? Karena orang Batak tidak mau. Tidak mau. Artinya, apakah kita berpikir bahwasanya orang Batak adalah orang hatoban, adalah orang Buddha? Maka kemudian kata Jacob Nienhuis pada pernyataannya, orang Cina itu adalah orang yang licik, orang Jawa adalah pemalas, dan orang Toba, orang Batak adalah orang terbelakang. Dari situ kita kemudian tahu bahwasannya
agak saya meragukan bahwasannya dulu orang Batak itu diperbudak. Bahwa ada sistem perbudakan itu kita ketahui tidak istimewa orang Toba. Semua suku melakukan hal itu. Ada perbudakan. Semacam itu adalah sebuah kekayaan. Karena sebagaimana kita tahu, semakin banyak budaknya, semakin banyak hatobannya, itu semakin kaya, semakin tinggi kasta dirinya. Itu dahulu sekali. Sisingamangaraja sebagaimana diketahui dia adalah seorang raja, raja imam, imam raja, atau terserah bagaimana kita mendefinisikan dia tidak memperbudak orang. Justru ketika dia datang ke sebuah tempat, maka seseorang atau siapapun harus melepaskan perbudakan, harus melepaskan budaknya. Begitu datang Nomensen juga, lalu ada penyebaran agama, dia juga melepaskan budak untuk kemudian dibaptis menjadi anggota jemaat gerejanya. Artinya sebenarnya di seluruh dunia ini ada skema perbudakan, tetapi dalam konteks orang Batak, perbudakan itu bukan berarti orang Toba jadi diperbudak Simalungun, diperbudak Karo, diperbudak Jawa, diperbudak orang lain. Bukan dalam konteks itu. Seorang raja, seorang yang kaya, itu yang memperbudak, mempekerjakan orang lain. Kenapa orang dipekerjakan, diperbudak? Ada beberapa alasan. Yang pertama misalkan menjadi tawanan perang. Orang lain, orang Sileban. Yang kedua adalah membayar hutang. Dia tidak sanggup lagi membayar hutang, maka dia merelakan, mengikhlaskan diri dia menjadi hatoban, menjadi budak. Mereka lah kemudian yang pertangga gonop. Pertangga gonop ini artinya berarti mereka bukan anak dari raja. Dalam arti anak dari raja di sini adalah mereka tidak jelas asal usulnya secara marga, tidak diakui, kira-kira begitu. Memang dahulu sekali budak itu, hatoban itu adalah disetarakan dengan binatang. Itu dahulu sekali. Maka ada saja orang yang kalau dia dianggap itu kucing, ya untuk memanggilnya meong, barangkali begitu. Kalau dia anggap anjing, barangkali memanggil juga. Bagaimana cara kita memanggil anjing? Mungkin digalungkan lehernya. Itu dulu skema perbudakan, tetapi tidak istimewa dengan orang Toba. Maka dalam hal ini sebenarnya kita dapat keberatan pada video tadi. Kalau dia mengatakan orang Toba tidak mau mengaku sebagai Toba karena dahulu dia adalah hatoban, itu salah besar. Itu salah besar. Itu seakan-akan membuat kesimpulan bahwa dulu sekali orang Toba semuanya adalah hatoban. Tetapi ternyata enggak. Orang Toba itu yang memperlakukan orang Toba juga sebagai hatoban. Sebagai hatoban. Karena alasan peperangan, karena alasan kemiskinan, karena alasan membayar hutang tidak sanggup lagi. Maka itu caranya. Lalu supaya tidak menjadi hatoban itu ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Maka adalah kemudian turun-temurun. Saya sudah hatoban, anak saya kemudian menjadi hatoban karena saya tidak sanggup membayar. Andaikan saya sudah membayar, maka bebas, lepas saya. Lepas saya dari stigma sebagai hatoban. Itu harusnya. Jadi saya tidak sepakat dengan orang itu. Jadi perlu juga diajari dia tentang bagaimana skema atau sejarah tentang perbudakan yang tidak ada istimewanya di Toba. Di seluruh dunia ada sistem itu. Bahkan di Karo juga ada sistem itu. Malahan kemudian ketika kita tahu Jacob Nilhuis itu hanya sedikit orang Batak. Dan saya yakin orang Batak di sana adalah tidak cenderung orang Toba, dia cenderung adalah orang Karo, orang Simalungun, dan juga beberapa adalah orang Toba, Angkola. Dari sini kita tahu bahwasannya mentalitas dari orang Batak itu bukan jadi hatoban. Jadi bukan dalam arti orang Toba diperbudak orang suku lain dan sebagainya. Kira-kira begitu. Jadi kalau dia mengatakan orang Toba tidak mau mengaku Toba, bukan. Bukan dalam persepsi itu. Sama ketika Anda di Jakarta, Anda tinggal misalkan di Siantar, Anda akan mengaku tinggal di Medan. Lalu ketika kemudian ternyata dia orang Siantar, maka kita akan mengaku, oh kau di Siantar di mana? Kau di Humbang Hasundutan di mana? Kira-kira begitu. Jadi sejarah hatoban, secara Batak, sejarah hatoban, secara perbudakan itu tidak ada istimewanya. Orang Toba bukan hatoban. Malahan kemudian mereka adalah partangga tolu, partangga lima, partangga ganjil. Kira-kira begitu, bukan partangga gonom. Itu adalah semacam identifikasi. Oh, saya jelas asal usul saya. Dia tidak jelas asal usulnya karena dia saya beli dari Onan. Karena dulu sekali budak itu diperjualbelikan. Saya butuh hatoban, saya jual, saya beli.
Malahan kemudian ada kasta-kasta untuk setiap budak, ada kasta-kasta untuk setiap hatoban. Biasanya yang lebih mahal itu adalah laki-laki dan dia sudah dewasa. Biasanya itu. Lalu kemudian disusul perempuan yang juga sudah dewasa. Sejak kecil juga sudah ada yang dijual menjadi budak. Sejak kecil. Malahan kemudian tidak hanya manusia yang diperjualbelikan sebagai budak. Ada juga anjing, ada juga babi, ada juga kuda, ada juga horbo. Di mana harga manusia itu biasanya adalah sampai sekitar 60 gram emas. Itulah harga yang harus kita belikan untuk membeli seorang budak. Lalu pertanyaannya, apakah yang membeli itu adalah bukan orang tua? Disitulah salahnya dia. Terima kasih.